Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 kelas 3B akan mempresentasikan mengenai analisis simpanan Escherichia coli, Staphylococcus aureus, dan Salmonella sp pada makanan ringan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anissa Febrianti dengan NIM P272350240057. Kemudian ada Halillah Latifah Gunadi dengan NIM P272350240073. Kemudian ada Prasasti Cinta Mawarni dengan NIM P272350240086. Kemudian dengan saya sendiri yaitu Zara Anindya Tohari dengan NIM P272350240098. Latar belakang pada presentasi kali ini yaitu makanan ringan merupakan salah satu produk pangan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat dari berbagai kalangan, terutama anak-anak dan remaja. Produk ini diminati karena rasa yang gurih, warna menarik, dan harga yang terjangkau. Namun, proses produksi makan ringan seringkali kurang memperhatikan aspek higienitas. Akibatnya, terdapat kemungkinan terjadinya cemaran mikroba pada patogen yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti diare atau keracunan makanan. Mikroorganisme yang sering mencemari makanan ringan antara lain Escherichia coli, Staphylococcus aureus, dan Salmonella sp. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengetahui sejauh mana keamanan mikrobiologi pada makanan ringan yang beredar di pasaran. Tujuan umum untuk mengetahui keamanan mikrobiologis makanan ringan yang beredar di masyarakat, dan tujuan khususnya yaitu mendukung jumlah angka lempeng total ALT dan angka lempeng kamir pada sampel makanan dengan menentukan keberadaan bakteri Escherichia coli dengan metode Most Probable Number atau MPN. Kemudian mengidentifikasi keberadaan Staphylococcus aureus dan Salmonella sp pada sampel. Dan yang terakhir membandingkan hasil uji mikrobiologi antara merek makanan ringan OKI dan XX rasa barbecue. Dasar teori angka lempeng total ALT yaitu menggambarkan jumlah total mikroorganisme hidup dalam sampel pangan. Angka lempeng kamir AKK mengukur jumlah jamur dan hamir yang dapat tumbuh pada media PDA. Biasanya menunjukkan tingkat kebersihan dan kelembapan produk. Kemudian Most Probable Number MPN equally menunjukkan kemungkinan adanya kontaminasi feses dalam makanan E. coli yang merupakan indikator sanitasi. Uji S. aureus, bakteri ini menghasilkan toksin yang dapat menyebabkan keracunan makanan atau food poisoning. Kemudian uji Salmonella sp. Patogen penyebab utama infeksi saluran pencernaan harus negatif dalam 25 gram sampel menurut BPOM. Metode penelitian. Penelitian dilakukan di Laboratorium Bioteknologi Universitas Diponegoro. Jenis penelitian digunakan yaitu eksperimen laboratorium. Sampelnya ada 2 jenis makanan ringan rasa barbecue dengan kode OKI produk A, XX produk B. Berat sampel 25 gram tiap ulangan. Dan simplikasi dan metode uji mengikuti standar BPOM tahun 2000 sampai 2011. Uji ALT, angka lempeng total, media Trypix soy agar SA plus TTC 0,5% dan diinkubasi pada suhu 37 derajat selama 24 jam. Hitung koloni hidup dalam rentang 30 sampai 300 koloni per cawan. Kemudian uji AKK atau angka lempeng kamir, medianya potato dextrose agar PDA dan diinkubasi pada suhu 25 sampai 27 derajat Celcius selama 5 hari. Hitung koloni jamur dan hamir. Uji MPN E. coli. Media Meconiprot diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Hasil positif ditandai dengan adanya gelembung gas pada tabung Durham dan perubahan warna media menjadi keruh kecoklatan. Yang keempat, ada uji Staphylococcus aureus dengan media Berker agar atau BPA diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius.
koloni hitam yang dikelilingi oleh zona kuning menandakan hasil yang positif. Dan yang kelima, uji Salmonella sp, media yang digunakan ada Rapaport Faciliadis board atau RVB, diinkubasi pada suhu 42 derajat Celcius selama 24 jam. Hasil positif akan ditandai dengan kekeruhan pada media. Selanjutnya, hasil penelitian dengan metode ALT pada sampel OKI diperoleh 20 koloni per gram pada pengenceran 10 pangkat min 1 dan tidak ada pertumbuhan pada pengenceran yang lebih tinggi. Selanjutnya, untuk sampel XX diperoleh 2.500 koloni per gram pada pengenceran 10 pangkat min 1 dan menurun hingga 20 koloni per gram pada pengenceran 10 pangkat min 5. Interpretasinya, kedua sampel masih memenuhi syarat BPOM, yaitu total mikroba kurang dari sama dengan 10 pangkat min 4 koloni per gram. Namun, sampel OX lebih higienis dikarenakan jumlah mikrobanya jauh lebih rendah. Faktor yang dapat mempengaruhi perbedaan tersebut adalah yang pertama, jenis bahan, yang kedua kadar air, yang ketiga sanitasi peralatan, dan yang keempat cara pengemasan. Selanjutnya, hasil penelitian dengan metode MPN E. coli, sampel OKI negatif pada seluruh tabung pengenceran, sedangkan sampel XX positif pada sebagian tabung, yaitu pada tabung 10 pangkat min 2 dan tabung 10 pangkat min 3. Maknanya, terdapat kemungkinan cemaran feses ringan pada produk XX dan E. coli menandakan kurangnya higienitas pada bahan baku atau pekerja selama proses produksi. Selanjutnya, hasil penelitian bakteri Staphylococcus aureus dan angka kapang hamir. Uji Staphylococcus aureus tidak ditemukan koloni hitam pada kedua sampel, menghasilkan hasil negatif yang artinya tidak terdapat loksin stafilokokal yang berbahaya. Uji angka kapang hamir, tidak ada pertumbuhan kapang atau hamir, muncul 2-3 koloni kapang hitam membentuk hifa. Interpretasi, produk X menunjukkan tanda awal kontaminasi jamur, perlu perhatian pada kelembapan penyimpanan. Hasil penelitian Salmonella sp. Hasil uji pada semua sampel dinyatakan negatif. Tidak ditemukan perubahan warna atau kekeruhan pada media RFP. Sesuai standar BPOM 2006, Salmonella sp harus negatif pada 25 gram sampel makanan. Kesimpulannya, produk aman dari kontaminasi Salmonella selanjutnya yaitu pembahasan cemaran mikroba yang rendah menunjukkan bahwa proses pengolahan cukup baik. Namun, perbedaan antar merek mengindikasi adanya variasi sanitasi dan pengendalian mutu. Faktor yang mempengaruhi cemaran mikroba yaitu 1. Kondisi lingkungan produksi seperti udara, suhu, kelembapan. 2. Higienitas alat dan pekerja. 3. Kualitas bahan baku dan proses pengemasan. Hasil ini juga mendukung teori bahwa makanan ringan yang dikemas lebih baik memiliki tingkat keamanan mikrobiologi yang lebih tinggi. Kesimpulannya yaitu, pertama, kedua sampel makanan ringan memenuhi syarat cemaran mikrobiologi pangan menurut BPOM. Yang kedua, produk OKI rasa barbeque lebih aman dibandingkan produk X karena memiliki jumlah mikroba yang lebih rendah dan hasil negatif pada seluruh uji. Ketiga, tidak ditemukannya Staphylococcus aureus maupun Salmonella sp pada kedua sampel. Yang keempat, cemaran Escherichia coli hanya terdeteksi ringan pada sampel X.